الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Walladzi, dan orang jaa bisidqi, yang dia datang bisidqi dengan membawa kebenaran, maksudnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi, walladzi saddaqa bihi, dan orang yang membenarkan bihi, beliau yang datang dengan membawa kebenaran, Rasulullah yang telah datang dengan membawa kebenaran, dan orang-orang yang membenarkan beliau, yaitu para sahabat. Pertama kali yang dimaksud adalah para sahabat dan orang-orang yang niru para sahabat. Ulaika, mereka itu, humul muttaqun, hum mereka al-muttaquna, adalah orang-orang yang takwa. Sekian banyak janji Allah, anugerah Allah yang Allah telah berikan dan akan berikan kepada hamba-hambanya yang takwa. Siapa hamba-hambanya Allah yang takwa itu siapa? Biar jadi contoh untuk umat Muhammad. Mereka yang pasti adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau yang telah membenarkan beliau. Allah janjikan orang-orang yang takwa, hanya mereka lah yang akan diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang takwa. Allah janjikan kesuksesan untuk mereka. Kalau pengen sukses yang pasti, jadilah bagian dari orang takwa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Allah ceritakan macam-macam nikmat di surga, sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari air tawar, sungai dari arak yang tidak memabukkan. Dijanjikan untuk hamba-hambanya yang takwa. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Allah janjikan jalan keluar bagi orang-orang yang takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dia dari tempat yang dia tidak menyangkanya. Allah janjikan ampunan dosa dan kelipatan mengikut kadar takwa bagi orang-orang yang takwa. Tambah sempurna takwanya, kelipatannya tambah besar lagi.
Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Allah janjikan kalau orang itu takwa pasti akhirnya itu baik, akhirnya itu surga. Wal 'aqibatu littaqwa. Akhiran yang baik adalah untuk orang-orang yang takwa. Littaqwa maksudnya untuk lil muttaqi. Dan masih banyak lagi janji-janji dalam Al-Quran maupun dalam hadis, keuntungan yang hanya bisa diperoleh dengan takwa. Ya ghulam, ittaqillaha tajidhu tujahaka. Wahai anak, di sini yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Takwalah kamu kepada Allah, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Kamu akan menemukan Allah di depanmu, maksudnya kamu akan ditolong oleh Allah. Kita ini punya banyak masalah, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah dunia, masalah kemasyarakatan, masalah negara. Solusinya apa? Kalau ditolong oleh Allah, biar ditolong bagaimana? Kita usaha untuk mewujudkan ketakwaan di dalam kehidupan kita. Insyaallah semuanya nih. Insyaallah. Dan ini takwa ini semuanya sumbernya itu dari mana? Dari para anbiya. Para anbiya ini yang tertinggi siapa? Para rasul. Para rasul yang tertinggi itu siapa? Ulul azim minar rusul. Pimpinannya itu semua siapa? Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Diulang itu kalau jadi asbab hidayah satu orang, pahalanya dikirim kepada dia, tanpa mengurangi pahalanya orang yang dapat hidayah tersebut. Kalau orang ini pimpinannya para nabi, para rasul, maka semua kebaikan itu semuanya dikirim kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau jadi asbab kebaikan itu semuanya. Maka alangkah beruntungnya kita ini dipilih oleh Allah jadi umat akhir zaman, diberi pimpinan terbaik, dihadiahkan kepada umat akhir zaman. Akhirnya kebaikan-kebaikan yang ada pada beliau barokai kita. Karena beliau Sayyidul Anbiya, umatnya pun jadi Sayyidul Umam. Karena beliau pertama kali yang masuk surga, umatnya pun juga pertama kali yang masuk surga. Karena beliau adalah pimpinan hidayah terbesar, maka umatnya 2/3 surga diisi oleh umatnya. Masya Allah. Karena beliau adalah pimpinan hidayah terbesar, maka umatnya lah yang paling banyak dapat hidayah sepanjang ada manusia di dunia ini. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal begini ini, 12 Rabiul Awal. Itulah yang masyhur. Ada beberapa pendapat lagi yang lain. Kadang-kadang orang tanya, apa sih dalilnya maulid? Maka orang yang tanya ini perlu dibengkelkan mulutnya dan otaknya. Itu sama saja dia bilang, apa sih alasan kamu bergembira dengan kelahiran Nabi? Dia bergembira dengan kelahiran anaknya, tidak dia permasalahkan. Bergembira dengan kelahiran keluarganya, tidak dia masalahkan. Bergembira dengan kelahiran dia, ini hari milad saya, tidak disalahkan. Begitu bergembira dengan maulid Nabi disalahkan. Yang nyalahkan ini perlu dibengkelkan di Solo sana ini. La ilaha illallah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Iblis laknatullah alaih pernah menjerit-jerit sekeras-kerasnya, saking susahnya. Ada beberapa kali dia menjerit-jerit begitu itu.
Di antaranya adalah ketika lahirnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia teriak-teriak susah, Nabi akhir zaman yang akan jadi asbab hidayah terbesar, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Kaunain, Sayyidul Tsaqalain lahir, berarti akan terjadi kegagalan dari program-program busuknya iblis sekian banyak. Program kesesatan-kesesatan dia akan terganggu sekian banyak, maka dia nangis dengan sebab adanya maulidnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kok lihat maulid susah itu, aduh, jangan-jangan ketularan itu tadi. Siapa itu tadi? La ilaha illallah. Dinukilkan oleh Imam Bukhari bagaimana Abu Lahab, salah satu pamannya Nabi, dinamakan Abu Lahab karena saking tampannya, karena Abu Lahab pamannya Nabi. Dia mendengar dari budak dia yang bernama Suwaibah bahwa Nabi Muhammad lahir. Maka Abu Lahab ini seneng, langsung Suwaibah dimerdekakan. Saking senangnya, kamu tak merdekakan karena kamu telah memberi berita gembira pada saya, ponakan saya lahir. Maka Nabi mengatakan, sebab Abu Lahab pernah senang dengan kelahiran saya, maka setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya di neraka sana selama-lamanya. Setiap hari Senin dapat keringanan siksa. Jadi bergembira dengan lahirnya Nabi itu menyenangkan Allah. Lah di antara senangnya Allah kepada orang yang bergembira dengan lahirnya Nabi, walaupun dia ini kebanyakan ulama berpendapat khalidan mukhalladan finnar, maka dia tetap dapat barokahnya sampai selama-lamanya. Katanya orang itu di dunia ini yang paling jelek adalah orang yang hidup sekali tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu yang paling jelek adalah yang pernah ketemu langsung dengan salah satu nabi tapi tetap nggak beriman. Terus yang paling jelek lagi yang pernah ketemu Sayyidul Anbiya langsung tapi tetap tidak beriman. Yang paling jelek lagi, sudah tidak beriman ketemu dengan Sayyidul Anbiya, kecelakaan dia itu diresmikan di dalam Qur'annya umat akhir zaman. Siapa itu? Abu Lahab. Tapi pernah maulidan sekali, dapat barokahnya selama-lamanya. Bagaimana dengan orang yang iman, maulidan, wah barokahnya tambah banyak. Maulidan yang sebenarnya bukan hanya bergembira dengan lahirnya Nabi, itu perkara yang sangat besar, tapi bagaimana sikapnya seperti orang-orang Ansor, juga usaha untuk menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap beliau-beliaunya? Cita bil amril muta', apa saja yang engkau perintahkan kami siap taat. Itulah sikapnya orang-orang Madinah. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Maka malam Kamis nanti kurang lebih itu Rabiul Awal, maka kita bergembira dengan tambah taatnya kepada Allah dan Rasulnya, yang bisa selamatan. Nanti setiap halaqah ada bayan insyaallah, bayannya di halaqah masing-masing, nanti akan dimusyawarahkan siapa yang bayan insyaallah melepas maghrib malam Kamis ya. Malam Kamis, pas malam Kamis. Rabiul Awal tanggal 12 beliau lahir. Pada hari yang sama juga menurut sebagian ahli sejarah, tanggal 12 Rabiul Awal juga Nabi jadi pemersatunya orang Quraisy untuk meletakkan di Hajar Aswad ketika mereka
bertengkar siapa yang meletakkan. Pada waktu itu juga 12 Rabiul Awal hari Itsnin, Nabi diangkat jadi nabi. Pada waktu itu juga 12 Rabiul Awal hari Itsnin, Nabi diperintahkan untuk hijrah. Pada waktu itu juga 12 Rabiul Awal hari Itsnin, Nabi wafat. Banyak kejadian besar dalam sejarah yang sangat mulia, sejarahnya Sayyidul Anbiya. Sejarah-sejarah besarnya berkaitan dari hari Itsnin pada bulan Rabiul Awal tarikh 12. La ilaha illallah. Kalau orang itu sudah takwa, yaitu Rasulullah dan para pengikutnya, apa yang akan mereka dapatkan? Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka apa saja yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Dzalika, yang begitu itu, jazaa'ul muhsinin. Adalah balasannya orang-orang yang berbuat baik. Liyukafirallahu anhum, supaya Allah memaafkan, menghapus anhum dari mereka aswa alladzi amilu, paling buruknya amalan yang telah mereka kerjakan. Kata sebagian ulama, kalau amalan yang terburuk aja dengan sebab takwa dimaafkan oleh Allah, apalagi amalan yang buruk, yang terburuk aja dimaafkan. Wa yajziyahum, dan Allah akan membalas mereka ajrahum, pahala mereka bi ahsanil ladzi, dengan lebih baik dari amalan, bi ahsan minal ladzi, dengan lebih baik dari amalan kanu ya'malun, yang dulunya mereka mengerjakannya ketika di dunia. Amalan satu minimal dilipatkan 10 kali. Membersihkan masjid dari kotoran sampai ke surga, tiba-tiba dapat bidadari gara-gara membersihkan kotoran dari masjid. Ikhrajul kumamati minha muhuru huril ain, mengeluarkan kotoran-kotoran dari masjid-masjid adalah merupakan maharnya bidadari. Nah, kalau ngotori masjid, oh awas saja. Nah, nanti kalau dapat bidadari ompong tahu rasa. Mana ada bidadari ompong, maksudnya ya dalam bahaya besar dia ini. Maka kita, kalau kita punya anak lahiran, kita akikohan. Ya, ini Nabi lahir, apa yang akan kita buat? Untuk menunjukkan gembira itu apa? Baca sholawat, baca Quran, selamatan sekemampuannya. Insyaallah semuanya niat. Insyaallah. Salatullah salamu Salamullah